Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Fiona Zaretno dapat kembali berjumpa di hadapan Tribuners dalam program spesial kita sore hari ini, program Tribun Timur Update. Dan tentunya Tribun Timur akan menyajikan berita-berita terkini, terupdate, juga viral yang ada di Kota Makassar dan juga Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita akan membahas terkait mahasiswa baru Universitas Hasanuddin dan juga Universitas Negeri Makassar mulai kuliah, serta prajurit Kostrat Adu Tarik Pansor Padak. Bersama rekan Tribun Timur yang ada di lokasi atau yang telah menghimpun informasi terkait hal ini, ada rekan Faki sudah bersama kami. Selamat sore. Selamat sore rekan Faki. Ya, selamat sore rekan di studio. Ya, baik. Bagaimana kabar rekan Faki pada sore hari ini? Alhamdulillah sehat Ya, seperti biasa. Alhamdulillah. Baik, sesuai dengan prolog kita tadi yang sudah Vio sampaikan bahwa ada satu momen pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru yang terlaksana di Universitas Hasanuddin dan juga Universitas Negeri Makassar. Mungkin boleh disampaikan bagaimana informasi yang telah dihimpun oleh rekan Faki dalam hal ini, lokasinya kalau di Universitas Hasanuddin lebih tepatnya digelar di mana? Ya, penerimaan mahasiswa baru Universitas Hasanuddin berlangsung di GOR DK Arenatorium, kampus Universitas Hasanuddin, Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 10. Penerimaan mahasiswa baru ini secara resmi dipimpin oleh Bapak Rektor, Profesor Jamaluddin Jompa. Para rekan rekan dari 15 fakultas turut hadir mendampingi, kemudian para wakil rektor 1, Prof. Ruslin, dan sampai wakil rektor 4 turut hadir mendampingi Profesor Jamaluddin Jompa dalam menyambut sekitar 8.710 mahasiswa baru Universitas Hasanuddin tahun 2023 ini. Sekitar pukul 6 pagi tadi sudah ramai ya mahasiswa baru Unhas yang mulai berdatangan dengan memakai setelan kemeja putih dan celana hitam dengan membawa alma mater kebanggaan yang pada penyambutan pagi hari tadi dilakukan secara simbolis pemasangan alma mater oleh seluruh mahasiswa baru Unhas di GRDK Arenatorium. Seperti yang dapat terlihat di layar kaca, seluruh mahasiswa baru Unhas nampak kompak memakai alma mater berwarna merah. Sampai GOR DK Arenatorium ini tidak cukup lagi yang menampung mahasiswa baru Unhas, saking banyaknya. Sejumlah mahasiswa pun harus mengikut dari luar gedung. Ya, sudah disediakan tempat dengan tenda, kemudian dengan akses video masuk ke dalam GOR DK Arenatorium. Seperti itu rekan. Baik, ya berarti tadi keberlangsungan kegiatan hari ini perdana dimulai sejak pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kemudian bagaimana keberlangsungan kegiatannya oleh antusias mahasiswa, mungkin boleh disampaikan apakah memang seantusias itu mengikuti seluruh rangkaian kegiatan atau seperti apa? Ya, begitu luar biasa, Vio. Pantauan tim Tribun Timur di lapangan, antusiasme mahasiswa baru ini sangat luar biasa. Tak hanya mahasiswa baru, bahkan sejumlah orang tua pun hadir, meskipun memang tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam Gordeka Arenatorium. Namun para orang tua mahasiswa ini nampak rela berpanas-panasan di sekitar Gordeka Arenatorium demi melihat anaknya memakai alma mater merah. Para mahasiswa seperti saya sampaikan tadi, 1 jam sebelum mulai, sekitar jam 6. Jam 6 sudah ada di lokasi. Mereka datang subuh-subuh, datang untuk langsung mengambil tempat terdepan dan untuk menyaksikan secara langsung bagaimana gedung-gedung Universitas Hasanuddin untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di kampus Universitas Hasanuddin. Seperti itu rekan Tio. Baik, iya. Antusiasme mahasiswa dan juga bahkan orang tua mahasiswa juga sangat ikut serta dalam menyemarakan, begitu istilahnya, kegiatan PKKMB hari ini. Lantas apa saja rangkaian PKKMB yang ada di Universitas Hasanuddin? Boleh disampaikan rekan Faki?
Ya, khusus di Universitas Akademik sendiri ada beragam rangkaian PKKMB yang dimana di hari ini akan ada pemberian materi oleh lintas stakeholder, baik itu dari polisi, dari kejaksaan, dari dosen-dosen ya, dari dosen universitas itu sendiri, dan selama 1 hari penuh ini akan ada materi yang disampaikan terkait pemasaran dan terkait pendidikan di GRTK Arenatorium, dan nantinya selama sepekan ke depan mereka akan menjalani sejumlah aktivitas. Besok mereka akan masuk ke fakultas masing-masing, kemudian akan diberikan eh, pengarahan secara langsung oleh fakultas masing-masing. Setelah itu para mahasiswa baru akan diajak berkeliling melihat fasilitas-fasilitas yang ada di fakultas masing-masing di 15 fakultas, baik itu di kampus Universitas di Tamalantrea maupun yang ada di Goa. Nah, nantinya dari fakultas itu mereka akan kembali juga ikut merayakan 17 Agustus bersama fakultas masing-masing. Lalu kemudian nanti di akhir akan ada UNHAS Day. UNHAS Day ini adalah momen di mana unit kegiatan mahasiswa se-kampus Universitas Hasanuddin akan mengumpulkan mahasiswa baru di Gordeka Arenatorium juga, kemudian akan menyampaikan, akan memperkenalkan, mempromosikan unit kegiatan mahasiswa apa saja sih yang ada di Unhas, untuk nantinya bisa menjadi wadah mahasiswa baru Unhas, mengembangkan soft skill di luar dari ilmu akademiknya, seperti itu rekan Tio. Baik, tadi disampaikan tapi mungkin sedikit tidak terlalu kedengaran rekan Faki mengenai jumlah fakultas di Universitas Hasanuddin saat ini berjumlah berapa? Ada 15 fakultas ya, untuk saat ini di Universitas Hasanuddin. Kemudian nanti mahasiswa Dan akan ikut serta menyemarakan agenda 17-an ya. ya, nantinya tentu mahasiswa juga akan diarahkan untuk ikut menjalankan agenda 17 Agustusan. Kemudian ada beragam agenda yang akan disampaikan di fakultas. Seperti saya sampaikan, ada pengenalan fakultas, pengenalan himpunan oleh masing-masing program studi, pengenalan UKM dalam lingkup fakultas, sampai pengenalan sampai ke dosen-dosen, kemudian tenaga-tenaga pengajar, tenaga pendidik, staf-staf di fakultas masing-masing, pengenalan lingkungan fakultas di ruang kelas, ruang baca, perpustakaan, kemudian ruangan-ruangan komputer lainnya yang nantinya akan diperkenalkan di tingkat fakultas, seperti itu rekan Tio. Berarti kegiatan untuk penyambutan mahasiswa baru di Universitas Hasanuddin akan berlangsung kurang lebih 1 mingguan ya rekan Faki? Ya, kurang lebih 1 mingguan, karena memang sesuai jadwal yang diterima juga bahwa nantinya mulai pekan depan tanggal 20 sudah masuk ke minggu pertama pelaksanaan kuliah tetap muka oleh mahasiswa dan juga dosen. Baik, ya terkait permintaan khusus rektor mungkin yang disampaikan oleh Rektor Jamaluddin Compa buat mahasiswa-mahasiswa baru yang ada di Universitas Hasanuddin, ini dititik beratkan ke hal apa saja nih? Ya, tadi dalam penyambutan mahasiswa baru ada banyak sekali penyampaian yang diberikan oleh Rektor Unhas, Prof. Jamaluddin Jompa, terutama kepada mahasiswa baru. Kepada mahasiswa baru, Prof. JJ memberikan tantangan khusus kepada 8.710 mahasiswa baru Unhas, bahwa Unhas saat ini sedang dalam misi bagaimana meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris bagi para mahasiswa. Ya, di hadapan mahasiswa baru, Prof. Jj menyampaikan targetnya ada sekitar 1.000 orang ya, pembawa bahasa Inggris aktif dari tiap fakultas. Dan ini menurut Prof. Jamaluddin Jompa akan sangat menunjang dalam perolehan prestasi, baik itu ketika masih menjadi mahasiswa ataupun nantinya ketika lulus. Unhas memang sedang dalam misi bagaimana meningkatkan peringkat kampus untuk bersaing secara global. Hal ini disampaikan dalam pengarahannya tadi, bahwa Unhas di akhir 2022 lalu bahkan mencapai peringkat 2 se-Indonesia sebagai kampus dalam kategori Sustainable Development Goals atau SDGs. Dan itu yang disampaikan Prof. Jamaluddin Jompa, bahwa Unhas bukan lagi bersaing di Indonesia, namun bersaing secara internasional. Maka dari itu, penguatan terkait dengan kemampuan berbahasa Inggris sangat dibutuhkan saat ini. Seperti itu rekan Tio.
Baik, jadi ada beberapa pesan yang disampaikan langsung oleh rektor kepada mahasiswa-mahasiswa baru ya. Kemudian bagaimana dengan penyambutan, proses penyambutan yang ada di Universitas Negeri Makassar? Mungkin boleh disampaikan terkait lokasi kegiatan dan bagaimana keberlangsungan kegiatannya. Ya, di saat yang bersamaan juga Universitas Negeri Makassar menyambut eh, juga ribuan mahasiswa baru, ada sekitar 10.027 mahasiswa baru yang Oke? terbagi ke dalam 10 fakultas di Universitas Negeri Makassar. Penyambutan ini dilakukan di lantai dasar gedung Pinisi Jalan AP Petarani pagi hari tadi, dipimpin langsung oleh Rektor UNM Prof. Hussein Syam dan menghadirkan eh, staf ahli bidang ekonomi Presiden Dr. Arif Budiatman dan yang memberikan sejumlah pengarahan juga dalam eh, proses pengenalan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Negeri Makassar. Seperti itu rekan Vio. Ya, bagaimana dengan antusiasme orang tua mahasiswa? Mungkin apakah ada perbedaan dengan Universitas Hasanuddin atau berlaku sama juga semangat dan antusiasme orang tua mahasiswa? Ya, seperti dengan Universitas Hasanuddin, semangat mahasiswa baru, Ya. orang tua itu luar biasa. Tak peduli ruangan seperti apa, tak peduli panasnya cuaca matahari di hari ini, namun para orang tua, para mahasiswa sudah datang setiap pagi hari, langsung mengenakan makernya, kemudian eh, langsung mengambil barisan terdepan untuk bisa duduk dan saling berbaur dengan teman-temannya sebagai mahasiswa. Hmm. Dalam proses, selama proses ada yang terlihat bermain-main, apa selebihnya semuanya Ya. nampak memperhatikan dengan sesama, Hmm. saling berkenalan dengan teman di sebelah kiri dan kanannya, dan nampak bahagia gitu, menjalani hari pertama menginjakan kaki di tempat yang akan ia tempuh pendidikan selama sekitar 4 tahun lamanya. Seperti itu rekan Tia. Iya. Lantas bagaimana juga permintaan khusus mungkin dari rektor terhadap mahasiswa baru yang ada di Universitas Negeri Makassar dititik beratkan ke hal apa saja nih rekan Faki? Iya, Rektor Universitas Negeri Makassar banyak menekankan bagaimana salah satu tujuan kita tahu bahwa Indonesia sedang dalam misi bagaimana meraih generasi emas di 2045 dan ini masuk menjadi salah satu poin penting yang disampaikan baik itu Hmm. oleh Rektor UNEM Prof. Hussein Syam maupun staf ahli bidang perekonomian Presiden Dr. Arif yang memang bagaimana memacu mahasiswa-mahasiswa yang saat ini berkuliah memulai kuliah tahun 2023 bisa menjadi sosok-sosok pemimpin di 2045. Bonus demografi yang terjadi di 2045 harus diraih oleh anak-anak muda Indonesia mulai dari tahun ini dan sosok-sosok mahasiswa baru tahun ini yang prediksi nantinya akan memasuki usia emas di tahun 2045 yang akan memberikan kontribusi besar bagi perkembangan Indonesia sendiri. Dan dari situ Profesor Syam banyak menekankan mahasiswa untuk lebih serius dalam menjalani aktivitas sehari-hari di dalam kampus. Terlebih bagaimana memanfaatkan bukan hanya pendidikan di ruang kelas, tapi memanfaatkan segala lini persendian untuk mengambil ilmu sebanyak-banyaknya, baik itu kegiatan-kegiatan mahasiswa, melalui lembaga mahasiswa, melalui aktivitas unit kegiatan mahasiswa. Dan itu yang banyak ditekankan oleh Profesor Ya. Syam agar tidak menyia-nyiakan waktu. Sekitar 4 tahun lamanya mengemban status mahasiswa untuk memperoleh sebanyak-banyaknya ilmu agar tujuan meraih generasi emas di 2045 itu tercapai. Seperti itu rekan Tia. Baik, iya. Baik, lantas bagaimana dengan proses atau kegiatan yang akan diselenggarakan pada 17-an nanti? Apakah Universitas Negeri Makassar juga ada melakukan kegiatan-kegiatan bersama mahasiswa baru? Ya, Universitas Negeri Makassar sendiri memang membagi 2 hari. Dalam 2 hari Oke. ini pemberian materi juga terhadap mahasiswa baru. Dan selain pemberian tadi ada pemberian materi oleh staf ahli bidang ekonomi presiden. Pengenalan kampus juga langsung dilakukan begitu oleh sivitas-sivitas akademika di tingkat universitas dan juga unit kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Tadi sudah diperkenalkan dalam
unit kegiatan mahasiswa ya yang dimiliki oleh Universitas Negeri Makassar, baik itu bidang olahraga, bidang seni, kemudian bidang pendidikan. Jadi ada banyak tadi pengenalan unit kegiatan mahasiswa. Memang karena saking banyaknya mahasiswa baru yang dimiliki oleh UNEM sampai dibagi 2 sesi. Dan juga nantinya setelah dari pengenalan tingkat universitas, mahasiswa baru ini akan kembali ke jurusan masing-masing, kembali ke fakultas masing-masing, lalu akan diperkenalkan lebih jauh lagi tentang fakultasnya, tentang bagaimana visi dan misi fakultas, bagaimana arah pendidikan, kurikulum dari tiap fakultas sampai ke tiap prodi-prodi masing-masing, seperti itu akan. Iya, baik. Lantas dari 2 universitas yang hari ini berlangsung proses penerimaan atau juga penyambutan mahasiswa baru, apakah ada perbedaan-perbedaan signifikan di tahun-tahun sebelumnya, baik itu dari Universitas Hasanuddin atau juga Universitas Negeri Makassar, rekan Faki? Ya, secara umum memang adanya peningkatan jumlah mahasiswa dari tahun sebelumnya hingga tahun ini. Terkait pengenalan memang ada sedikit beberapa perbedaan, seperti Universitas Hasanuddin yang kini kembali menggunakan Gorteka Aranatorium, karena sebelumnya saya ada di Baru Gaunas dan ini kembali ke Gorteka Aranatorium. Dan ini pula secara umum agenda-agenda terkait dengan pengenalan mahasiswa baru secara umum hampir sama dari tahun-tahun sebelumnya, bagaimana pengenalan tingkat universitas, lalu nanti masuk ke tingkat fakultas, sampai ke pengenalan-pengenalan mengenai lembaga-lembaga mahasiswa maupun pengenalan fasilitas-fasilitas yang ada di kampus, hampir sama secara umum ya, seperti itu. Ya, baik. Oke, itu terima kasih atas informasi yang telah dibagikan kepada Tribuners terkait proses penerimaan atau penyambutan mahasiswa baru yang berlangsung di 2 universitas besar di Makassar. Dan untuk itu kembali ke lapangan atau lokasi. Selamat bekerja rekan Faki. Terima kasih atas waktunya sudah meluangkan untuk Tribuners. Ya, baik. Tentunya kami juga akan menampilkan dokumentasi wawancara bersama Rektor Universitas Negeri Makassar, yaitu Profesor Hussein Syam, dan juga Rektor Universitas Hasanuddin, yaitu Profesor Jamaluddin Chompa. Selamat menyaksikan. Berbagai macam peluang-peluang yang mereka bisa kembangkan setelah menjadi mahasiswa di UNHAS, bukan hanya peluang untuk yang ada standar di akademik, tapi juga peluang-peluang yang terbuka luas untuk yang plusnya, misalnya nasional, internasional, global. Terbuka peluang-peluangnya seluruhnya untuk mahasiswa Universitas Hasanuddin. Yang tidak kalah pentingnya tentu semangat mereka untuk menjadi keluarga besar yang kompak. Ya, karena kan mahasiswa UNHAS semakin banyak. Mudah-mudahan dengan niat yang baik tidak ada lagi peluang-peluang untuk mereka kemudian tersekat-sekat ya, menjadi kemudian untuk memicu hal-hal yang kita tidak inginkan. Juga saling menjaga, ya, itu hal yang selalu kita minta untuk mereka pupuk ya dari hati masing-masing. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah kurikulum 23 yang sebenarnya sudah mulai kita minta mereka untuk pelajari sedikit karena ada perubahan dari yang sebelumnya. Kurikulum baru ini nanti akan mahasiswa akan lebih banyak peluang untuk berkembang di luar, untuk ada 1 semester ya, minimal dia bisa menentukan sendiri dia mau beraktivitas di mana. Ya, itu merdeka belajar yang saya kira sangat bagus buat mereka untuk berimprovisasi dalam prosesnya untuk menjadi sarjana. Tentu di dalam pengembangannya, berarti dalam kegiatan itu butuh bantuan, butuh bimbingan, dan ini saya kira mereka harus siapkan dari awal. Saya yakin dan percaya tadi sudah dengar sebagian, tapi juga kita tekankan untuk supaya mahasiswa tidak mudah terprovokasi, ya, karena bagaimanapun tidak semua orang itu senang ya dengan gairahnya. Pasti ada saja riak-riak gelombang-gelombang yang mungkin memprovokasi. Kita minta mereka lebih selektif, lebih dewasa ya di dalam memilih dan memilah mana yang perlu didengar, mana yang tidak perlu. Bahwa kita membuka ruang-ruang diskusi pasti, tapi kita berharap tidak ada lagi kegiatan atau hal yang merusak
dunia akademik ya. Tidak termasuk anarko. Kami sangat tegas bahwa anarko tidak boleh berkembang di seluruh universitas sana. Bahkan di luar pun kita berharap itu sudahlah, kenapa sih bangsa ini harus berjuang untuk bersaing dengan bangsa lain. Ketika bangsa kita terseok-seok kekurangan SDM yang unggul, ngapain sih kita harus kemudian melihat itu lemah universitas, kemudian kita fokus itu lemahnya itu, lalu kita blow up seolah-olah tidak ada lagi yang baik. Unhas dengan begitu banyak prestasi kan itu harusnya yang menjadi fokus. Peluang-peluang anak-anak kita itu sangat besar untuk bisa. Tapi kalau dia mengganggu seperti itu dan seolah-olah itu menjadi fokus kita, itu seolah-olah menjadi trending yang menarik hal-hal yang negatif dan mengudur hal positif, saya kira itu tidak boleh dibiarkan. Mungkin ada sikap dari Unhas, apa sikap terhadap kelompok anarko? Peraturan di Unhas jelas ada. Saya menjalankan peraturan. Jadi sebenarnya bukan hanya anarko, semua yang melanggar peraturan itu sudah kita siapkan, dan itu saya kira fair karena aturannya sudah terbuka, sudah terpampang luas, aturan mainnya ada. Semua yang baik-baik kita sudah beri peluang sebanyak-banyaknya. Kemudian yang melanggar, ada aturan yang melanggar, kita itu harus ada ditegakkan. Begitu ya. Dari 8.000 yang terima, berapa orang disiapkan? Kali ini sebenarnya kita akan menerima lebih banyak lagi, tapi karena ini baru, kita mulai dari 4 atau 5 orang, saya lupa ya. Tapi ini akan menjadi program yang lebih terstruktur. Kita akan proaktif mencari disabel mana yang memiliki kemampuan untuk bisa kita serap. Sambil kita perbaiki infrastruktur di Unhas juga, perbaiki kemampuan teknologi. Kami bekerja sama dengan Australia untuk mengembangkan teknologi developer. Jadi mereka yang buta itu teknologinya sekarang seperti apa, yang tulis seperti apa, kemudian cara fisik seperti apa. Insya Allah pemerintah Australia akan membantu Unhas khususnya ya, untuk memperbaiki kemampuan kita menerima mahasiswa developer. Ini kan ada ribuan yang belum kesampaian jadi keluarga Unhas, mungkin ada motivasi. Ribuan mahasiswa yang belum kesampaian jadi keluarga Unhas, Bro. Mungkin ada motivasi. Saya kira pertama ya kami juga merasa sedih tidak bisa menerima semua, walaupun kita sudah meningkatkan jumlah penerimaan karena ini untuk memberi peluang lebih besar lagi ya. Tapi yang belum masuk saya kira tetap bersemangat. Kalau nggak bisa masuk S1 kan masih ada S2, masih ada S3, masih ada banyak sekali ya menjadi tempat kita untuk kemudian ke depan bisa tetap menjadi bagian dari Unhas. Dari sekarang melalui proses pendidikan. Iya, untuk maba. Iya, pesan lulus kepada mahasiswa ini agar selalu mengisi waktu yang tersedia secara efektif, efisien, untuk kemudian betul-betul mengisi kompetensi bagi dirinya sesuai dengan keilmuan yang ditekuninya, untuk bisa berkontribusi kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada masyarakat, dan kepada bangsa. Itu harapannya. Jadi mereka harus mengisi keterampilan, ilmu pengetahuan yang bisa memberikan manfaat bagi dirinya, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Itulah yang kita harus hadirkan di perguruan tinggi, khususnya di Universitas Makassar, untuk membuat anak-anak kita ini. Jadi saya sampaikan kepada anak-anak mahasiswa yang baru untuk selalu menghargai waktu, disiplin dalam belajar, untuk betul-betul hadir menjadi sosok yang bisa menjawab tantangan kehidupan bangsa kita ke depan. Oke? Siap. Thank you ya. Ya, Tribuners, selain penyambutan mahasiswa baru di Universitas Hasanuddin dan Universitas Negeri Makassar, berikut sejumlah liputan reporter tribuntimur.com. Ada keseruan lomba tarik panser badak prajurit divisi Kostra 3 dan lomba tarik tambang antar prajurit. Berikut liputannya dirangkum untuk Anda. Selamat menyaksikan. Mundur Pak, mundur.
Dan selanjutnya penampilan dari Brigi Para Rider 3. Mana pendukungnya Brigi Para Rider 3? Luar biasa mensupport untuk semangat di siang hari ini. Iya di sini Mbak. Ya oke. Ini bang, ini. Bang. Ini siapa? Siap ini Dan selanjutnya dari Brigi Para Rider 3 untuk bersiap di daerah persiapan dan persiapan yang Arhanet 16. Sebelah ini persiapan dari Yon Arhanet 16 di daerah persiapan. Baik, setelah mencoba silakan kembali ke daerah persiapan ke daerah start. Setelah ini kami himbau untuk para supporter tetap berada di daerah ataupun jangan melewati batas apapun blok agar tidak menghambat jalannya pertandingan. Untuk supporter tetap bisa memberikan teriakan atau sorak-sorak agar bisa memberi semangat bagi tim kesayangan yang melaksanakan pertandingan. Peserta siap? Persiapan 3, 2, 1. Silakan tetap berikan semangat ya, jangan vakum, tetap berikan semangat untuk tim kesayangan yang sedang melaksanakan pertandingan tarik kendaraan tempur. Perlu kita ketahui bahwa kendaraan tempur ini berbobot seberat 14 ton. Oke. Bang dijelaskan Bang kegiatan hari ini. Izin Jenderal untuk HUT kemerdekaan ini lomba tarik pasar sendiri seperti apa ini bisa dijelaskan sedikit? Baik, terima kasih. Jadi dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78 tahun 2023, kami Divisi 3 menyelenggarakan beberapa kegiatan, baik lomba-lomba yang ada keterlibatan masyarakat, ada yang khusus prajuritnya, ada ibu-ibu, ada anak-anak, ada bakti sosial, dan juga ada donor darah. Jadi kita cukup meriah, hari ini komplit acara itu dilaksanakan satu hari ini. Kemudian terkait yang tadi dilihat, yaitu menarik Panzer Bada, ini memang baru pertama kali kita laksanakan. Dan kita sebelum melaksanakan pertandingan ini, kita sudah uji coba. Jadi apakah bisa dilaksanakan apa enggak. Jadi ini masih batas bisa kita laksanakan, apalagi kita sebagai prajurit Kostrad, kita harus mempunyai fisik prima, kerjasama, jiwa korsa yang baik. Jadi kita lihat tadi di bawah 1 menit semua rata-rata pelaksanaannya. Dan ini butuh kekompakan dari tim dan strategi juga. Ini peserta dari mana saja? Jadi pesertanya dari seluruh jajaran Divisi 3. Ada brigade, ada balak-balak dari divisi, ada juga anggota baru, tam-tama bintara baru juga kita libatkan. Bang, untuk pansernya sendiri Bang, ada berapa berat? Oke, perlu saya informasikan bahwa Panzer Bada ini buatan dalam negeri itu 14 ton. 14 ton. Jadi memang di sini tadi yang saya sampaikan butuh strategi, butuh kekompakan, butuh konsentrasi, tenaga. Nah, saya yakin semuanya bisa dilaksanakan. Untuk menariknya berapa orang? Ditarik berapa orang Pak? Yang satu tim 8 orang. Harapannya Pak dengan kegiatan ini seperti apa sih dengan lomba tarik panser sendiri di HUT 17? Ya, kita tadi saya sampaikan kita bermacam-macam kegiatan sudah kita laksanakan. Intinya pertama kita ajang ini silaturahmi, karena kesatuan kita kan daerahnya cukup jauh. Ini ajang silaturahmi, ajang memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan juga untuk menambah semangat anggota.
Ini nak. Untuk stuntingnya sendiri bisa dijelaskan sendiri stuntingnya. Stunting tadi Bang. Oh, sudah. Sudah ya Pak? Izin jawab cukup ya? Tiga, dua, satu. Bisa. Finish untuk tim daripada Ron Al-Halid 16. Persiapan untuk tim Menpal Divisi 3 Coast Guard. Minta tolong untuk yang sudah disebut agar melakukan persiapan di daerah stand, terkhusus untuk Menpal Divisi 3 Coast Guard yang akan melaksanakan perlombaan selanjutnya atau berikutnya. Lebih sesaat lagi yang akan melaksanakan tarik tangan, yaitu dari Menpal Divisi 3 Coast Guard. Dan juga persiapan dari unit Pararadar 431. Jadi untuk para supporter ya, berhubung kita akan diliput, jadi kita tolong nanti pada saat penarikan rangkul oleh Menpal Divisi 3 akan memberikan tepuk tangan. Jelas ini ya, karena kita akan mengambil dokumentasi dan video pada pertandingan ini, makanya kami minta kerjasamanya agar memberikan dukungan dengan cara bertepuk tangan dan teriakan ayo, 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 jelas ini ya. Ya, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 14 Agustus 2023. Jangan lupa saksikan terus perkembangan terbaru di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners bisa akses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu, saya Vina Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.